Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 11 TKJ. Di kesempatan hari ini kita akan belajar praktik untuk membuat VLAN. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar sedikit terkait pembuatan VLAN sederhana. Hari ini kita akan belajar selangkah lebih sulit sedikit, tapi tidak susah. Kita akan belajar bagaimana membuat VLAN dalam kondisi nyata nantinya. Oke, saya telah menyiapkan modul praktik. Nanti modul ini ditulis oleh kalian di buku tugas, kemudian nanti diisi sesuai dengan apa yang saya isikan seperti ini. Tujuan praktik, kemudian alat dan bahan, kemudian di sini ada permasalahan, langkah kerja ditulis juga. Nah, di bagian langkah kerja ini nanti di bagian setting switch A beri penamaan VLAN, ini kalian tuliskan codingnya. Kalian menuliskan codingnya dari mana, Pak? Menuliskan codingnya nanti diikuti dari video ini, nanti akan terlihat codingnya seperti apa, nanti kalian tuliskan. Kemudian setting masing-masing interface juga sama, nanti kalian melihat codingnya seperti apa, nanti kamu tuliskan juga. Kemudian lihat hasil konfigurasi seperti apa juga kalian nanti tuliskan seperti itu. Kemudian di hasil kerja kalian tuliskan hasil pekerjaannya. Hasil pekerjaannya yang dilaporkan yang mana, Pak? Langkah keempat ini, lakukan ping antara PC 0 dengan PC 1 sampai PC 5, catat dan tuliskan hasilnya. Itu hasil kerjanya. Kemudian kesimpulan kalian menyimpulkan sendiri hasil praktik hari ini itu seperti apa menurut kalian, itu ya. Oke, jadi sekarang kita pelan-pelan melihat permasalahan pada praktik hari ini. Kita baca, suatu perusahaan software terdiri dari 6 karyawan yang terbagi ke dalam 3 jabatan, yaitu direksi itu pimpinan, kemudian kepala divisi itu berarti di bawahnya direksi, kemudian staff ini paling bawah lagi, di bawahnya divisi dan di bawahnya direksi, itu ya, berarti tengah-tengah itu kepala divisi. Masing-masing jabatan menempati lantai berbeda dalam perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi masing-masing jabatan menempati lantai berbeda. Untuk lantai 3 paling atas ditempati oleh direksi, para pimpinan. Lantai 2 ditempati oleh kepala divisi, dan lantai 1 ditempati oleh staf. Perusahaan tersebut terdapat 2 divisi, jadi di perusahaan tersebut ada 2 divisi, yaitu divisi keuangan dan divisi SDM atau sumber daya manusia. Masing-masing karyawan disediakan komputer di perusahaannya. Oke, perintahnya, buatlah topologi jaringan berdasarkan kondisi fisik perusahaan agar masing-masing divisi dapat berkomunikasi sesuai divisinya walaupun berbeda lantai, ya. Sekarang kita coba membuat menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada ini sudah membuat agar tidak terlalu lama, akan menjadi seperti ini. Perhatikan. Di sini ada lantai 1, di sini terdapat 2 komputer. Kemudian ada lantai 2, terdapat 2 komputer. Lantai 3 terdapat 2 komputer juga. Oke ya. Nah, lantai 1 diperuntukkan untuk staff. Jadi ada 2 orang staff di sini. Lantai 2 diperuntukkan untuk kepala divisi. Kemudian lantai 3 diperuntukkan untuk direksi, gitu ya. Pada ini membagi seperti ini di sini kuning, di sini oranye. Kuning ini adalah divisi keuangan. Ini pada ini akan buatkan. Ini adalah divisi keuangan. Kalau yang oranye divisi SDM. Baik. Divisi keuangan yang paling bawah ini di lantai 1 itu staff, di atas ini kepala divisi, di atasnya lagi direksi keuangan, jadi pimpinan keuangan. Kemudian yang oranye ini yang paling bawah itu staff,
di atasnya ini kepala divisi STM, kemudian paling atasnya lagi ini adalah direksi STM. Oke ya, bisa dipahami ya. Terhubung dalam satu switch yang sama. Oke, terhubung dalam satu switch yang sama. Topologi yang diminta pada langkah pertama modul praktik, lihat. Langkah kerja yang pertama, gambar topologi dan alokasi IP pada masing-masing perangkat sesuai yang tertera pada video pembelajaran. Berarti nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Kalian gambar langsung di buku tugas masing-masing. Kemudian, kalian memberikan IP untuk masing-masing PC. Perhatikan, di sini PC 0 ya. Ini PC 0 ya. Ini PC 0, pada ini kasih IP 192.168.1.2. Oke. Ini 1.2. Kamu tuliskan IP-nya di luar sini ya. PC ke 0 192.168.1.2. Itu ya. Kemudian PC 1 ini selisihnya hanya 1, jadi 192.168.1.3 ya. Kemudian kita cek dulu apakah betul. Iya betul. Kemudian PC yang kedua ini kita beri IP 192.168.22 ya. Kemudian kita cek dulu. Oh maaf, 14. Maaf 14. Ganti, kita kasih 14. Satu empat, oke. 12, 13, 14 di sini. Nanti 15, 192, 168, 15. Kemudian di sini 192, 168, 16. Kemudian yang terakhir 192, 168, 17. Oke, kita cek IP-nya betul 16, ini 17, ini 15. Baik, IP sudah kita pasangkan semuanya. Kalian tinggal menulis seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita diminta untuk lakukan ping antara PC 0 sampai ke PC yang lainnya. Catat dan tuliskan hasilnya. Kita ping dari PC 0, ini PC 0 ya. Kita klik, kita ke command prompt. Di sini sudah pada dicoba sebelumnya. Kita cek lagi, kita ping ke yang sampingnya dulu, 192, 168, 13. Kita ping reply from, berarti dia nyambung, bisa berkomunikasi. Kemudian kita coba ping, tadi kita ngeping ke kanan ya, ngeping ke sini tadi kita. Sekarang kita ngeping ke bawahnya PC 2. PC 2 IP-nya 4. Kita ping reply from, berarti ngeping ke sini juga connect. Kemudian kita ping ke 5, yaitu ini, dilihat di sini. Jawabannya adalah reply from lagi, artinya ke PC 3 juga connect, jadi semua PC ini connect. Sekarang kita ke bawah ke PC 4, IP-nya 192.168.1.6. Kita ping lagi, reply from, connect juga. Terakhir kita ping ke PC 5, IP PC 5 192.168.1.7. Oke, sampai sini sudah dipahami ya. Kita enter lagi ini reply from. Oke, catat dan tuliskan hasilnya. Berarti ketika PC 0 ini kita ping ke semua PC yang ada, maka akan menghasilkan jawaban reply from.
Reply from artinya mereka terkoneksi dengan baik. Oke ya, baik. Sekarang kita lanjutkan modulnya. Kemudian sekarang kita akan men-setting switch. Nah, ini kita mulai membuat VLAN. Yang pertama, A, beri penamaan VLAN. Tadi kita sudah bikin ya. Yang kuning ini divisi keuangan, yang oranye ini divisi SDM. Sekarang kita akan setting VLAN keuangan, divisi keuangan, dan VLAN divisi SDM. Agar kita nggak susah, kita beri nama divisi keuangan itu VLAN 10. Oke, kemudian divisi SDM itu dia VLAN 20. Oke ya. Sekarang kita akan setting switch sesuai dengan modul. Kita klik switchnya, kemudian kita klik konfigurasi CLI. Oke, kita sudah mulai, sudah aktif ini switchnya. Langkah pertama kita enable dulu, kita klik EN. Oke, sampai ada tanda crash, switch crash, kemudian kita ketik configure terminal. Oke, sudah dikonfig. Nah, sekarang kita baru menamakan masing-masing VLAN tadi. VLAN 10. Masuk ke VLAN 10 kita kasih nama divisi VLAN 10 ini ya. Sudah masuk divisi keuangan, divisi keuangan. Kita enter lagi. Oh maaf, ini terlalu panjang, kita ulangi lagi. Name divisi, kita pakai underscore bawahnya keuangan, enter. Sudah masuk. Jadi kalau ada tanda invalid input detected, artinya dia tidak masuk atau codingannya error. Tapi kalau sudah di enter tidak ada efek seperti tadi, berarti oke. Sampai di sini kita exit dulu. Oke, kemudian kita masuk di VLAN 20 nya. Oke, kemudian kita kasih nama VLAN 20 tadi. VLAN 20 tadi kita namain divisi SDM, divisi underscore SDM ini ya. Oke, sudah masuk, kita exit, Sekarang setelah selesai kita memberi nama, kita lanjutkan lagi, lihat lagi modulnya, setting masing-masing interface. Jadi tadi codingan tadi kamu masukkan di A, kemudian kamu tulis setting masing-masing interface, baru mulai ngoding lagi. Codingnya yang mana Pak? Yang ini tadi ya. Yang ini tadi kita mulai ngoding itu ya. Nah, tadi codingan ini berarti untuk penamaan ini. Dari EN sampai sini penamaan. Sekarang kita mulai untuk mengcoding masing-masing interface. Ya, interface mana saja Pak yang terpakai? Wah, ini ada berapa interface? Interface bagi yang masih bingung, interface itu apa Pak? Colokan yang ada di dalam switch, gampangnya itu. Colokan yang ada di dalam switch yang kita colokan kabel itu. Oke ya, colokan kabel. Nah, baik, kita close dulu sedikit di sini. Di switch ini kita kita klik lagi. Di sini ini colokannya ini nih ya, ini namanya interface. Oke, kita akan menyeting masing-masing interface ini. Lubang-lubang ini kita setting agar masuk ke dalam VLAN yang sesuai, caranya gimana Pak? Nah, ini kan Pak, ini tadi sudah mengkoneksikan menggunakan kabel. Ini kalau aslinya kan komputer ini terhubung dengan switch menggunakan kabel UTP. Kita cek di ininya langsung. Nah, di sini terlihat seperti ini. Pas Ethernet 1, iya sudah ada. Oke, kita klik dulu sebentar.
Ya, ini tadi mungkin ini biar tidak bingung, kita hapus dulu kabelnya. Jadi kita nanti tahu. Kita hapus dulu kabelnya. Kita hapus dulu kabelnya semua. Oke, kita hubungkan kembali. Jadi dari PC 1 ini pas Ethernet 0 ke switch, dia berarti switch yang pertama, lubang yang pertama ini pas Ethernet 0/1. Oke, kemudian yang PC 2 ini juga sama, ini nanti urut, kita bikin urut. Oh maaf, ini biar nanti tidak susah, kita bikin urutnya seperti ini. Yang dalam satu divisi kita bikinkan dulu. Nah, dari sekarang ini dulu PC 2 ya, kita masukkan. Berarti jadi Ethernet 2, kemudian PC 4, ada di fast Ethernet 3. Oke ya. Pada satu divisi urut nih dari 1 sampai 3. Fast Ethernet 1 sampai 3 divisi keuangan. Sekarang kita bikin yang divisi STM dari PC 1 ini 4, kemudian lanjutannya dia 5, kemudian ini dia 6. Oke, selesai. Pak, ini kok ada tanda merah? Merah artinya masih loading, belum bisa connect. Tapi nanti setelah kita setting, nanti dia bisa connect gitu ya. Oke, kita lanjutkan settingnya sekarang. Kita masuk ke switch, masih di CLI tadi. Oke, kemudian kita coba cek VLAN-nya masih ada apa tidak. VLAN-nya ternyata hilang. Settingan VLAN-nya di sini nggak ada, nggak terlihat. Kita coba setting lagi cepat ya. Baik, ternyata sudah masih ada VLAN 10 dan VLAN 20 yang tadi kita membuat. Nah, sekarang kita mulai setting ke masing-masing interface. Kita akan setting yang B ini, setting masing-masing interface. Perhatikan. Ya, kita di switch crash, tadi kita sudah enable, kemudian kita masuk ke configure terminal. Kita ulangi. Oh, sudah masuk. Nah, kemudian kita masuk ke interface-nya, interface fast Ethernet 0/1. Ini yang pertama di switch. Kita setting di switch fast Ethernet atau colokan yang pertama. Kalau sudah ada tanda config strip IF berarti sudah masuk. Kita ketik switch port mode akses ya. Kemudian itu tadi kita akan membuat ya VLAN 10 kan. Berarti switch port akses VLAN 10. Yang fase 1 akses VLAN-nya 10. Oke, kita exit. Ya. Kita exit. Sekarang kita setting interface yang kedua. Ya, colokan yang kedua. Kemudian switch port mode akses sama masih ya, settingnya VLAN 10 juga masih ya kan. Kemudian exit. Nah, gampang ya. Kemudian interface fast Ethernet 03. Ini setting yang 03. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 10. Kemudian exit. Oke.
interface fast Ethernet 1 sampai 3 itu untuk VLAN 10 divisi keuangan ini ya. Sekarang kita akan beralih ke divisi SDM. Oke. Divisi SDM ini switch portnya mulai dari 4 sampai 6. Nah, sekarang kita mulai masuk di sini. Ini 4. Oke, kemudian switch port mode akses ya. Akses VLAN 20 ya kan, VLAN-nya 20 ya. Kita exit. Oke. Kemudian interface fast Ethernet yang kelima, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Exit. Kemudian terakhir interface fast Ethernet 06. Oke, switch port mode akses. Oke, kemudian switch port akses VLAN 20. Terakhir exit ya. Selesai untuk setting interface. Sekarang kita lihat lagi modul. Lihat hasil konfigurasi. Oke. Kita lihat hasil konfigurasi, kita exit dulu, sudah di exit, kita exit lagi ya, di switch, kemudian show VLAN, kita akan cek VLAN-nya. Nah ini sudah ada, ini di sini VLAN-nya. Oke ya, kemudian more ya. Oke, cukup. Show run. Ini hasil codingan kita tadi. Iya, sampai ke 620. Pas Ethernet sudah ada. Oke. Oke. Sampai sini selesai settingan kita. Oke, sekarang nomor 4, lakukan ping dari PC 0 sampai PC 1 sampai PC 5 seperti awal tadi lagi ya. Ini kita sudah selesai. Sekarang kita mau ping dari PC 1. Oke, PC 1 ke PC sebelahnya, temannya dulu. Nah, ini satu, ini temannya dulu. Apakah bisa? Dia 1 3. Nah, RTO, request timeout, artinya apa itu Pak? Artinya tidak nyambung. Loh kan ini dekat Pak, kok nggak nyambung? Iya, karena sudah terpisah oleh VLAN. PC 0 di VLAN 10 divisi keuangan, PC 1 di VLAN 20 divisi SDM. Nggak bisa kan? Tidak bisa. PC 0 ping ke PC 1 tidak bisa hasilnya. Kemudian PC 0 ping ke PC 2. Ya, kita lihat hasilnya. Reply from connect. Kok bisa connect Pak? Karena dia dalam satu VLAN yang sama. Walaupun lantainya ini lantai 3, lantai 2, jaraknya satu lantai, tapi karena dia di setting VLAN yang sama, maka tetap bisa. Oke ya. Sekarang kita coba PC 3 ini. PC 2 3 ya. IP-nya belakangnya 5. Ini kalau tanda-tanda lama kayak gini artinya RTO. RTO. Kenapa Pak? Karena VLAN-nya beda. Seperti tadi yang di awal tadi ya kan. RTO ya. Oke, sekarang kita ping yang sini. PC 4 belakangnya 6. Oke. Reply from, karena ini satu VLAN. Kita cek ke yang PC terakhir, PC 5. Belakangnya 7. Pasti RTO. Nah, RTO.
Oke, ini ya RTO ya. Lama, kalau RTO pasti dia lama. Oke, berarti kesimpulannya apa? Hasilnya nanti ini berarti kamu tuliskan di dalam modul hasil kerjanya. Tuliskan dengan bahasa kalian sendiri dari apa yang telah kalian amati, karena praktiknya tidak bisa kalian langsung pakai sendiri, hanya bisa melihat saya praktik karena kondisi pandemi seperti ini. Tidak apa-apa, tapi kalian tuliskan hasil kerja praktik tadi. Di hasil kerja ini yang dituliskan langkah kerja nomor 2 sama langkah kerja nomor 4. Langkah kerja nomor 2 sebelum kita setting switch VLAN, langkah kerja nomor 4 setelah kita setting switch VLAN. Oke. Kemudian kesimpulan kalian simpulkan. Tadi kan kita punya permasalahan. Nah, perintahnya ini simpulkan. Kesimpulan ini diambil dari perintah ini. Apakah perintah ini bisa dilaksanakan? Jadi masing-masing divisi yang sesuai bisa berkomunikasi walaupun lantainya berbeda, lantai fisik mereka berbeda, tempatnya jauh tapi bisa berkomunikasi, ataukah seperti apa? Disimpulkan di sini. Itu ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Seluruh nanti hasil dari penulisan modul praktik ini ditulis di buku tugas, kemudian difoto, kemudian dikirim di Google Classroom yang baru. Semuanya masuk di Google Classroom yang baru, kode sudah saya share di grup masing-masing. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.